Ya tidak kan? Maka tidak setiap mandi besar itu karena janabah gitu loh maksud saya. Ya enggak? Betul enggak? Tidak setiap mandi besar itu dengan sebab janabah. Kalau ada orang yang pingsan, maka setelah dia terbangun siuman, kan dia disyariatkan untuk apa? Mandi, betul? Sebagian ulama menghukumi orang yang pingsan kemudian bangun maka wajib mandi. Ada yang mengatakan sunnat. Tetapi mandi orang yang habis pingsan ini itu kan bukan dengan sebab janabah. Kan dia nggak keluar najis. Maaf, dia tidak keluar mani. Dia tidak habis berjima. Perhatikan ya. Maka perkataan mandi janabah itu dengan sebab junub. Karena habis jima atau keluar mani. Ya, karena mandi itu sebabnya bisa karena masuk Islam, sebabnya bisa karena kemudian pingsan. Mandi itu bisa dengan sebabnya karena masuk mikot. Betul? Ketika kita masuk mikot, ketika hendak mengerjakan haji dan umroh, kan disyariatkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum memasuki mikot. Iya toh? Nah itu. Makanya perkataan mandi janabah, dikatakan janabah, Imam Nawawi mengatakan suatu perbuatan yang diwajibkan atasnya mandi dengan sebab jima atau keluar mandi. Itulah yang diistilahkan dengan mandi junub. Jadi mandi junub itu salah satu di antara mandi, bukan satu-satunya. Kenapa dinamakan sebagai janabah? Kan tadi dikatakan janabah itu artinya jauh secara bahasa. Kenapa dinamakan sebagai janabah? Karena orang yang terkena junub diwajibkan untuk menjauhi sholat. Diwajibkan untuk menjauhi sholat, membaca Al-Quran, masjid dan selainnya. Inilah mazhabnya Imam Nawawi. Ya. Jadi mazhabnya Imam Nawawi, sebagaimana beliau mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, orang yang junub diwajibkan menjauhi sholat. Jelas, nggak boleh sholat orang yang junub. Pun diwajibkan menjauhi membaca Al-Quran, pun diwajibkan menjauhi masjid orang yang junub. Ini kata Imam Nawawi, dan nampaknya beliau mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Ya. Adapun di dalam masalah menjauhi sholat bagi orang yang junub, itu betul. Adapun permasalahan bagi orang yang junub untuk menjauhi membaca Al-Quran, menjauhi masjid dan yang selainnya, di situ ada pembahasan. Ya insyaallah ta'ala pembahasannya akan kita datangkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Tentang bolehkah orang yang junub membaca Al-Quran, bolehkah orang yang junub masuk ke dalam masjid. Itu ada pembicaraan lanjutan yang insyaallah ta'ala akan kita datangkan pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Pembahasan yang ke-12. Pembahasan yang ke-12. Ya. Dalam hadis ini terdapat larangan seseorang yang junub untuk mandi di air yang tergenang dan diam. Khususnya apa jamaah? Khususnya kalau kita lihat pada lafadz yang kedua, dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, janganlah salah seorang kalian mandi dalam air yang diam sementara dia dalam keadaan junub. Berarti hadis ini menunjukkan kepada kita apa? Larangan seseorang yang junub untuk mandi di air yang tergenang dan diam. Dan larangan ini maknanya haram, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi di awal ya. Apakah larangan ini makruh atau haram? Telah kita sebutkan tadi di awal. Seperti yang telah berlalu,
pembahasannya. Dan larangan ini berlaku apabila terpenuhi dua hal, dua keadaan. Keadaan yang pertama airnya diam, dan keadaan yang kedua yang mandi dalam keadaan junub. Kan Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Layah tasil ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junubun. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang diam dan dia dalam keadaan junub. Maka di sana ya larangan ini berlaku apabila dua hal tersebut terpenuhi. Apa hal yang pertama? Airnya diam. Apa hal yang kedua? Yang mandi dalam keadaan junub. Artinya apabila salah satu dari dua ini tidak terpenuhi, maka tidak ada larangan dalam makna haram. Ya, apabila salah satu dari dua tidak terpenuhi, maka maknanya tidak ada larangan dalam makna haram. Artinya apabila airnya diam dan dia tidak junub, atau dia junub tetapi airnya mengalir, maka tidak terlarang dalam makna haram. Lalu apakah makruh? Ya kembali lagi kepada apa yang telah kita sebutkan tadi di awal. Kan sudah saya perinci itu. Sudah kita perinci di dalam pembahasan yang keberapa tadi? Insya Allah sudah. Maka ini menunjukkan kepada kita, bolehkah seseorang mandi yakni di kolam renang? Jawabannya boleh. Dengan syarat apa? Dia tidak junub. Kolam renang kan ada dua kemungkinan, airnya diam tidak mengalir atau airnya mengalir. Anggaplah airnya diam tidak mengalir, diam saja di situ airnya, itu kolam renang. Bolehkah dia mandi di dalamnya? Jawabannya boleh dengan syarat dia tidak junub. Nah, begitu. Ya. Maka tidak mengapa ya, kolam renang itu sebenarnya tidak mengapa untuk dipakai mandi dengan syarat apa? Orang-orang yang mandi di dalamnya tidak junub. Ya, ini salah satu syarat dari sekian banyak syarat sebenarnya ya. Ada syarat-syarat yang lain akan kebolehan seseorang mandi di kolam renang. Ya, semisal apa? Semisal tidak menampakkan aurat, tidak bercampur baur, dan wanita Allahu a'lam bishawab, mazhab yang kuat tidak boleh mandi di kolam renang. Ya, apalagi di sana bercampur baur dengan laki-laki. Lalu bagaimana dengan kolam renang yang di sana isinya perempuan semua? Allahu a'lam. Ya, saya tidak bisa menjawab permasalahan ini. Ya, sebagian ulama menghukumi tetap tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan kalau isinya perempuan semua kolam renang tersebut maka tidak mengapa. Allahu a'lam. Ya, ada kolam renang khusus perempuan, iya toh? Ya, ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Ada khilaf di antara para ulama di dalam masalah ini. Bolehkah seorang perempuan berenang di kolam renang, andai kata kolam renang tersebut isinya perempuan semua dan aman dari pandangan mata laki-laki ajnabiyah? Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, ada yang mengatakan boleh. Ya, yang mengatakan tidak boleh sama sekali seingat saya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Allahu a'lam. Ya, ini ada perbincangan di dalam masalah itu. Ya. Jadi ini menunjukkan boleh seseorang mandi di kolam renang. Ya. Sebagaimana boleh seseorang mandi di lautan, boleh. Mandi di mana? Di kali, sungai. Ya, sungai airnya mengalir, maklum. Airnya apa? Airnya mengalir, maklum. Ya. Nah ini. Andai kata airnya mengalir dan yang mandi dalam keadaan junub, maka apa? Hukumnya tidak mengapa, yakni tidak haram maksudnya. Airnya mengalir, yang mandi junub, maka hukumnya tidak haram. Ya, apakah makruh? Kembali kepada yang tadi. Dan juga sebaliknya, airnya diam, yang mandi junub. Maaf, airnya diam, yang mandi tidak junub. Ya, taib. Nah kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang ke-13 atau pembahasan yang terakhir dari hadis ini. Pembahasan yang terakhir dari
dari hadis ini. Ya. Nah, dari hadis ini kita jumpai hal yang sangat bermanfaat. Apa hal yang sangat bermanfaat dari hadis ini? Anda perhatikan, ya, bahwasanya yang pertama, variasi di dalam lafadz hadis, yang kedua, perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam hadis. Ini kalau Anda mau di dalam kurung, variasi lafadz Al-Quran, variasi hadis, perbedaan, ya, perbuatan-perbuatan yang ada di dalam Al-Quran, perbuatan-perbuatan yang ada di dalam hadis, ini yang kedua. Yang ketiga, cara membaca suatu kata di dalam hadis. Yang ketiga apa? Cara membaca suatu kata di dalam hadis. Ini akan membawa pengaruh terhadap hukum yang berbeda. Apa yang pertama? Variasi lafadz di dalam hadis. Apa yang kedua? Perbuatan-perbuatan yang ada di dalam hadis. Yang ketiga apa? Cara membaca satu kata di dalam hadis. Ini akan membawa pengaruh terhadap perbedaan hukum. Ini akan membawa pengaruh terhadap perbedaan hukum. Ada tiga tadi ya. Yang pertama apa? Lafadz. Lafadznya di sana disebutkan mandi. Ada lafadz yang lain wudu. Ada lafadz yang lain minum. Maka lafadz-lafadz ini saling melengkapi yang membawa pengaruh terhadap hukum yang muncul dari hadis tersebut. Coba jemaah, kalau yang dilarang hanya minum saja, maka mungkin akan muncul pendapat wudhu dan mandi boleh. Iya gak? Kalau yang dilarang hanya minum saja, tidak ada lafadz yang lain, maka mungkin akan muncul pendapat atau muncul yakni apa? Perkiraan bahwasanya yang dilarang hanya minum saja, adapun yakni mandi, wudu boleh. Maka lafadz-lafadz tersebut membawa pengaruh terhadap hukum yang ada. Lafadz. Yang kedua, yakni amal-amal, perbuatan-perbuatan yang ada di dalam hadis tersebut. Disebutkan allazi la yajri, diam, yakni dia tidak mengalir. Nah itu dia tuh. Maka perkataan diam dan dia tidak mengalir, telah kita sebutkan tadi, khilaf di antara para ulama, apa makna allazi la yajri. Kata Imam Ibnu Daqiqil Aid itu penegasan, kata Imam Ibnu Mulakin bukan penegasan, itu untuk membentuk suatu hukum yang baru. Lihat itu. Dan saya condong kepada pendapat Imam Ibnu Mulakin. Iya. Sebagaimana tadi, dia kencing di dalam air dan mandi. Ya. Maka ini sama saja kalau dia kencing di luar air dan mandi. Sama saja dia kencing dulu kemudian mandi, atau mandi dulu kemudian kencing.
sama saja. Nah begitu. Ini membawa pengaruh terhadap hukum, perbuatan-perbuatan, lafat-lafat yang ada di dalam hadis tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Cara membaca satu kata di dalam hadis. Yahtasilu birrafa. Maka menunjukkan apa? Baik dia berniat mandi atau tidak berniat mandi di air yang telah dia kencingi, maka hukumnya haram. Sama saja dia niat mandi atau tidak niat mandi. Kalau dibaca rofa, sama saja dia niat mandi atau tidak niat mandi di air tersebut, maka hukumnya tidak boleh. Kalau dibaca selain rofa, maka kalau dia tidak niat mandi, hukumnya boleh. Lihat, perhatikan. Dari hadis-hadis semisal ini dan hadis-hadis serupa, maka ya akan diambil kesimpulan hukum yang berbeda dengan 3 sebab tadi yang telah saya sebutkan. Perbedaan lafaz, apa yang disebut di dalam hadis, baik syarat-syarat kondisi atau keadaan-keadaan tertentu, dan cara membaca. Perbedaan lafaz itu, lafaznya, katanya berbeda. Kalau cara membacanya a, i, u. Nah, lihat ini. Inilah kecermatan fikih Islam. Ini 13 faidah dari hadis yang ke-5. Adapun hadis ke-6, hadis ke-6 tentang anjing yang minum dari bejana, ya, ini akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang insyaallah ta'ala. Baik, kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 10 menit ke depan. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Kalau ada yang hendak ditanyakan, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit ke depan. Ada jemaah? Kalau panjang-panjang langsung aja pertanyaannya, jangan ditulis. Ya, langsung aja. Silahkan. Sebentar, Ustaz. Kalau mau ditulis juga tidak mengapa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apabila seseorang setelah seperti penyakit ayannya kambuh. Penyakit apa? Seperti ayan gitu, kejang-kejang seperti itu. Oh iya. Dan pada saat memasuki waktu sholat itu masih boroloh, masih kambuh. Nah, habis itu sebelum melakukan sholat itu apakah harus mandi dulu? Syukron jazakallah atas jawabannya. Iya, orang-orang yang terkena penyakit ayan, ya, itu dikategorikan oleh para ulama semisal orang-orang yang pingsan. Jadi begini, ketetapan tentang orang yang terkena penyakit ayan atau orang yang na'udzubillah min zalik mabuk, ya, mabuk, atau orang yang kemudian tidak sadarkan diri dengan sebab ya sakit apa begitu, ya. Nah, ini dikategorikan oleh para ulama dimasukkan ke dalam pembahasan orang-orang yang pingsan, yakni dia
tidak memiliki kesadaran, yakni akalnya tidak berfungsi secara sempurna. Akalnya tidak berfungsi secara sempurna. Nah, ketika kemudian oleh para ulama dimasukkan kepada orang yang memiliki akal tetapi akalnya tidak berfungsi pada saat itu, dan atau tidak berfungsi secara sempurna, begitu, maka disyariatkan untuk mandi sebagaimana seseorang yang pingsan ketika siuman. Begitu. Makanya atas orang-orang yang na'udzubillah min zalik ya, meminum khamar, mabuk gitu ya, kemudian masuk waktu sholat, sebagian ulama mengatakan ya, dia wajib mandi sebelum dia mengerjakan sholat. Apalagi bagi ulama yang menghukumi khamr itu najis. Ya. Kalau haram jelas khamr haram, tetapi khamr itu najis atau tidak, itu kan khilaf ulama, maklum ya. Jadi kalau khamr itu mengenai tubuh, itu haram atau tidak? Maaf, khamr mengenai tubuh itu najis atau tidak? Itu kan khilaf ulama, maklum ya. Nah, bagi ulama-ulama yang kemudian apa? Meyakini bahwasanya khamr itu najis sekaligus haram untuk diminum sudah barang tentu, maka membangun pendapat di atas dua ucapan tersebut akan kewajiban mandi orang yang mulai sadar dari efek meminum khamr. Nah, jawaban atas pertanyaan ibu tadi, Allahu a'lam bishawab, apabila ada seseorang yang terkena ayan, kemudian ketika masuk waktu sholat, dia sudah mulai apa? Sudah mulai siuman, sudah mulai sadar kembali. Maka apabila mudah atas diri dia untuk mandi, ya, maka dia disyariatkan untuk mandi. Perkataan apabila mudah atas dia untuk mandi, karena terkadang ada orang-orang yang sulit untuk mandi. Iya kan? Allahu a'lam bishawab. Inilah yang kemudian saya condong kepada pendapat tersebut, yakni orang yang apa? Yang terkena penyakit seperti itu, ya, orang yang istilah kita apa, mati suri. Enggak, sebenarnya enggak ada istilah mati suri, mati, yakni apa itu namanya, koma ya. Kemudian orang yang baru apa namanya, muncul kesadarannya setelah mabuk, ini dikategorikan sebagai orang yang pingsan, maka disyariatkan untuk mandi. Allahu a'lam bishawab. Ya, begitu jawabannya Bu. Iya, ada lagi jemaah? Ada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustaz. Tadi dikatakan bahwa kita tidak boleh mandi junub. Apa gimana? Tadi dikatakan bahwa kita tidak boleh mandi junub di air yang diam gitu ya, misalnya Iya. bak kayak gitu. Kalau misalnya kita mempunyai WC-nya itu dekat dengan bak mandi gitu loh, berarti kita tidak boleh mandi di bak tersebut ya Ustadz ya? Ya, Anda mandi di dalam bak tersebut tidak boleh. Enggak, maksudnya berarti airnya harus dialirin di gayung gitu ya? Lah iya dong. Iya, kalau Anda mandi di dalam air, kalau Anda nyemplung ke dalam bak tersebut ya tidak boleh. Ya. Jadi perkataan janganlah seseorang di antara kalian mandi di air yang tidak mengalir dalam keadaan junub, maka di sana maknanya adalah dia mandi di air tersebut. Dia mandi di air tersebut. Kalau dia mandi mempergunakan air tersebut, jelas beda maknanya dengan dia mandi di dalam air tersebut. Ya, beda kan? Makanya Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan sebagian istrinya, diantaranya Aisyah dan atau Ummu Salamah, pernah dalam keadaan junub dan mereka mandi, sedangkan tangan-tangan mereka berebut, kalau bahasa kita gayung pada hari ini, berebut ciduk. Artinya apa? Boleh mandi mempergunakan
boleh mandi junub mempergunakan air yang menggenang, bukan di dalam air yang menggenang. Itu sesuatu yang berbeda. Betul? Ya. Iya. Syukron, Ustaz. Ada lagi jemaah? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, kalau di kampung-kampung itu ada kali yang buat buang air besar, terus dialirkan ke kolam Ustadz, tapi kolamnya itu mengalir. Terus itu kolam juga buat mandi dan buat wudhu, itu bagaimana Ustadz? Nah, ini kembali kepada apa yang telah kita katakan tadi. Kalau airnya itu mengalirnya jelas, ya, kemudian ada najis masuk ke dalamnya, dan setelah itu najis tersebut tidak merusak warna, rasa atau bau air, maka hukumnya seperti yang kita katakan tadi makruh, tetapi airnya bisa dipakai untuk bersuci. Inilah mazhab yang dipegang oleh Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, Imam Asy-Syaukani dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Makruh, pada hukumnya terlarang yang model kayak gini, jangan sampai dilakukan. Tetapi apabila telah terjadi, maka airnya tetap suci dan mensucikan dengan syarat airnya mengalir dan atau dalam keadaan yang sangat banyak, dan air tersebut tidak berubah warna, rasa dan bau dengan sebab najis yang memasukinya. Begitu, Bu. Syukron Ustadz. Iya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan yang kita bahas Boleh pada satu lagi Ustaz? Loh, siap. Tadi saya dengar yang ketiga, Bu. Silakan. Oh iya, Afwan. Enggak apa-apa. Ya. Afwan Ustadz, ini pertanyaan titipan amanah dari seorang teman Ya. yang baru saja membuat rumah. Yang baru saja apa? Yang baru saja membuat rumah, udah jadi, kemudian dia ditempatin. Tapi ketika dia sudah tinggal beberapa hari baru ngeh kalau di kamar-kamarnya itu kan dibuat toilet. Betul. Nah terus ketika dia sholat di dalam kamar itu, posisi menghadap kiblatnya itu di depannya itu adalah tembok toiletnya itu. Nah yang jadi pertanyaan, apakah hal itu dibolehkan atau harus tembok toiletnya itu diberikan pembatas seperti lemari atau dipan atau apa gitu, atau kalau langsung, karena kamarnya tidak terlalu luas ya, kalau dikasih dipan tentunya nggak cukup ya, tapi posisi untuk sholat itu memang menghadap kiblat, menghadap toilet, tembok toiletnya itu gitu. Begini Ibu, pembahasan tentang toilet ya menghadap atau membelakangi kiblat adalah posisi dari toilet itu sendiri, bukan posisi dari tembok toilet. Ini yang harus kita dudukkan terlebih dahulu ya. Betul enggak? Pembicaraan tentang apakah hukumnya haram ataukah hukumnya makruh ataukah hukumnya tidak mengapa membelakangi atau menghadap kiblat adalah pada posisi buang hajat itu sendiri, bukan posisi tembok tempat buang hajat. Paham ini? Ya, Ustaz. Beda gak itu? Beda kan ya? Beda. Beda. Kalau dia pada saat buang air besar memang itu sudah dibuat tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini yang ditanyakan itu Tembok toiletnya, bolehkah menghadap tembok toilet? iya. Yang tembok toilet tersebut di dalamnya ada toilet yang ketika seseorang buang hajat tidak menghadap dan membelakangi kiblat, boleh atau tidak? Begitu kan lugasnya pertanyaannya? Iya, iya. Betul? Ya. Maka jawabannya Allahu a'lam bishawab, boleh. Tidak ada keharaman di dalamnya. Ya. Andai kata kemudian dikatakan tidak boleh,
pun mungkin hukumnya sekedar makruh li tanzih. Karena pertama, larangan menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat itu dibawa kepada makna haram ketika berada di tempat terbuka. Itu zohir hadis dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, atau hadis Ibnu Abbas, saya lupa. Itu kalau berada di tempat terbuka, dan toilet adalah tempat yang tertutup dengan 4 tembok yang mengelilinginya. Betul? Ini yang pertama. Maka kalau kemudian dia telah tertutup di 4 tembok yang mengelilinginya, membelakangi atau menghadap ke kiblat, tidak terkena larangan tersebut. Zahir hadisnya seperti itu. Ini pembicaraannya ada dalam Bulughul Maram sebenarnya. Nah, ini pembicaraannya tentang buang hajat yang menghadap atau membelakangi kiblat, bukan pembicaraannya terkait di mana letak toilet dan temboknya. Maka Allahu a'lam bishawab, pendapat yang saya pegang dan saya condong kepada pendapat tersebut adalah boleh, tidak ada keharaman di dalamnya, akan tetapi untuk menghilangkan keraguan sebagaimana kaidah dasar dalam syariat kita, da'la mayuribuk illa ma la yuribuk, tinggalkan yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Maka kalau mampu, cari tempat sholat yang lain. Kalau tidak mampu juga tidak mengapa sebenarnya, tetapi kan kita diperintahkan untuk meninggalkan keraguan. Allahu a'lam bissawab. Ya. Baik Ustadz, syukur jazakallah khairan. Wa iyak. Baik jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita tutup pembahasan kita pada hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan yang saya bahas pada kesempatan hari ini membawa manfaat bagi saya pribadi dan Anda semua. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.